Salam Pancasila. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kebijakan alternatif dan implementasi nilai Pancasila terhadap permasalahan kesenjangan sosial di Indonesia, di mana ini merupakan tugas besar dari mata kuliah Pancasila. Anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Dian Kusama Damayanti, lalu ada Muhammad Eko, Muhammad Ilham, Herlambang Prasetyo, Nadia Amalia, saya sendiri Gusti Ngurah Agung, lalu ada Nimade Amrita, Dea Truliani, Arya Putra Pratama, Tifalia, dan ada Aziz Fauzan. Halo, nama saya Muhammad Ilham Firdaus, salam Pancasila. Menurut Badan Pusat Statistika, pada tahun 2014 ke tahun 2015, tingkat angka pengangguran mengalami kenaikan secara fluktuatif sebanyak 0,04% karena Indonesia menjalankan sistem ekonomi liberal. Seharusnya Indonesia menjalankan sistem ekonomi Pancasila yang berdasarkan nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa. Sistem ekonomi liberal ini memberikan kebebasan pada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun berdampak pada terjadinya kesenjangan sosial karena orang yang tidak memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi ini akan berhenti bekerja dan berhenti melakukan kegiatan ekonomi. Halo, perkenalkan nama saya Nimade Amrita Devi. Salam Pancasila. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penulisan laporan tugas besar. Adapun metode yang kami gunakan yaitu studi pustaka dan juga wawancara karena kedua metode ini dinilai paling efektif untuk memenuhi kebutuhan data-data yang diperlukan dalam penulisan laporan. Kami mempelajari berbagai jurnal, kemudian sumber-sumber lain seperti berita, undang-undang, dan artikel yang berkaitan dengan topik bahasan. Selain itu, kami juga melakukan wawancara untuk meminta informasi atau pendapat dari narasumber. Melalui wawancara kepada narasumber dapat kami simpulkan bahwa masyarakat Indonesia menganggap bahwa keadilan yang ada di negara ini masih belum merata dan masih terdapat pihak-pihak yang kurang peduli dengan masyarakat di kalangan bawah. Hal ini disebabkan karena sistem yang digunakan dalam negara ini masih kurang tepat sehingga kesenjangan sosial masih sangat terlihat dan dinilai kurang adil oleh kalangan masyarakat yang kurang mampu. Terkait kebijakan, masih banyak kebijakan pemerintah yang belum terrealisasi dengan baik sehingga masih banyak dijumpai pengangguran. Perkenalkan, nama saya Tiffany Syihira. Salam Pancasila. Selanjutnya ada analisis. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh masyarakat dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sumber hukum di mana seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia dilarang bertentangan dengan Pancasila. Penanganan tentang konflik sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. UU tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentang penanganan konflik sosial ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 116. Sistem penanganan konflik yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada penanganan yang bersifat militaristik dan represif. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti instruksi presiden, keputusan presiden, dan peraturan presiden. Saya Nadia Amalia Fitri, salam Pancasila. Nah, berikutnya adalah kebijakan alternatif pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial. Nah, yang pertama itu adalah pemerataan pembangunan, yang kedua adalah bantuan sosial. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 yang menyebutkan bahwa yang pertama fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, program jaminan kesehatan nasional. Perkenalkan, saya Dea Truliani Fitri, salam Pancasila. Demi menekan angka pengangguran di Indonesia, pemerintahan telah menerapkan beberapa kebijakan seperti pemerataan pembangunan, bantuan sosial, dan program jaminan kesehatan sosial. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.